dimoduluskan dengan 256 sama dengan, kita coba pakai modulus, sama dengan mod ini dengan 256. Nah, benar, hasilnya adalah 1. Maka sebenarnya yang dicari itu adalah nilai dari X yang ini. X sama dengan 163. Nah, maka dari situ diperoleh inverse dari DK, atau kita ambil dari atas. Ini adalah penulisan inverse DK. Ini kita copy aja, inverse DK ini kebesaran minusnya, insert simbol. Oke, inverse determinan K sama dengan nilai X sama dengan 163. Oke, ini saya bold. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, setelah kita peroleh, langkah berikutnya adalah konversi matriks Cipper ke desimal. Langkah berikutnya adalah mencari frekuensi K dikali dengan adjoint dari modulus, kemudian dimoduluskan dengan 256. Inverse dari K sama dengan determinan dari inverse K dikalikan adjoint matriks K atau kunci, dimoduluskan dengan 256. Ini adalah nomor 5. Berarti nomor 5 untuk K1, untuk K1 sesuai dengan rumusnya, determinan K-nya 163. Berarti ini sama dengan ini, determinan inverse dari matriks K adalah 163 dikalikan dengan adjoint matriks K. Adjoint matriks K itu yang ini. Copy paste, nih dikalikan, kemudian dimoduluskan dengan 256 sama dengan. Nah, jadi kita cari dulu, ini dulu kita kalikan semua. Berarti 163 dikali 2, 163 kali 1, 163 kali 5, kemudian dikalikan dengan baris kedua, dikalikan dengan baris ketiga, kemudian baru kita moduluskan dengan 256. Berarti kita cari satu-satu dulu biar lebih rapi. Sama dengan 163 dikalikan dengan 2. Nah, kemudian sama dengan 163 dikalikan dengan 8. Sama dengan 163 dikalikan dengan minus 1, masuk ke kolom yang kedua, sama dengan 163 dikalikan dengan minus 1. Nah, kemudian sama dengan 162 dikalikan dengan minus 7, sama dengan 163 dikalikan dengan 5, masuk ke kolom yang ketiga, sama dengan 163 dikalikan dengan 5, sama dengan 163 dikalikan dengan 2, sama dengan 163 dikalikan dengan 3. Nah, jadi sudah diperoleh, ini adalah masih hasil perkaliannya. Kemudian baru kita moduluskan dengan 256.
sama dengan, berarti kita moduluskan satu-satu, sama dengan mod minus 326 dimoduluskan dengan 256. Ini hasilnya. Nah, kemudian modulus 1304 modulus 256, kemudian sama dengan modulus 163 dengan 256. Oke, kemudian kolom yang kedua modulus minus 163 dengan 256, modulus minus 1141 dengan 256, X modulus 815 dengan 256. Kemudian kolom yang ketiga sama dengan modulus 815 dengan 256 sama dengan modulus 326 dengan 256. Terakhir modulus minus 489 dengan 256. Nah, berarti inilah hasilnya, hasil dari K1, hasil dari K1 inverse kuncinya. Ini saya buat bold. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah yang ke-6 adalah konversi matriks Cipper ke desimal. Oke, konversi matriks Cipper ke desimal. Konversi matriks Cipper ke desimal yaitu kita mengambil dari C1, C2, C3 dan juga C4, kemudian kita ubah lagi kembali ke plain text ke desimal yang tadi. Berarti tinggal kita copy. Tinggal kita copy, yaitu yang ini, copy, kita pastikan, ini pastikan, berarti ini adalah C1, ini di sini aja biar rapi. C1 sama dengan, nah kemudian ini C2 sama dengan, kita ambil C2 nya ini adalah C2 ini. Kemudian C3 kita ambil C3 ini, C3 kita copy, kemudian terakhir C4 sama dengan, kita ambil C4 nya. Oh ya, ini salah tadi, ini C4. Ini adalah C4. Nah, kemudian kita ubah ke plain text-nya, ke desimalnya. Berarti di sini untuk P1, kemudian di sini untuk P2, di sini untuk P3, di sini untuk P4 sama dengan
Nah, ini kan kita ubah ke dalam bentuk desimal atau plain text kan sama saja dengan yang ini. Jadi tinggal kita ambil saja ini juga, itu juga sama. Nah, kemudian ambil lagi. Saya rasa bisa sekali copy paste. Nah, itu dia. Oke, ini kita buat dulu garisnya. Oke, kemudian langkah yang terakhir, langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6 untuk dekripsi. Cari plain text dari masing-masing zipper. CI sama dengan PI dikali KI mod 256. Copy. Oke, pastekan. Berarti kita mencari plain text-nya. Mencari plain text dengan cara PI dikali KI mod 256. Berarti di sini untuk C1 sama dengan plain text yang pertama P1 dikalikan dengan KI sama dengan itu sebenarnya inverse-nya. Ini K inverse mana tadi K inverse? Yang ini. Tahu K1 nggak masalah, K inverse. Ini kita ganti aja tulisannya biar seragam. Seperti ini adalah K inverse. Ini copy paste aja dari atas. Insert simbol ini. Itu tadi makanya saya bilang K-1 aja karena lumayan capek ganti-gantinya, lumayan repot bolak-balik ganti-ganti. Nah, ini lagi ganti. Makanya K-1 seperti itu yang lebih gampang tadi ya. Harap bisa dimaklumin, dipahamin. Berarti ini sama dengan, berarti kita carilah yang C1. C1-nya yang ini, yang mana tadi hasil plain text-nya adalah yang ini. Berarti ini kita copy, pastikan aja, paste, kemudian dikalikan dengan K1. Dikalikan dengan K1, kita buat aja di sini kali, bukan K1 sih, K inverse ya, K inverse. Berarti inverse-nya tadi kan yang ini, copy. Berarti ini kita pastikan di sini. Oke. Nah, kemudian sesuai dengan rumusnya dimoduluskan dengan 2, 5, 6. Itu. Kita buat dulu garisnya. Ini sama dengan ini dulu kita cari, berarti seperti biasa kolom dikali dengan baris pertama, kolomnya kemudian dikali baris kedua, kemudian kolom dikali dengan baris ketiga. Tuh, langsung saja. Berarti untuk yang pertama sama dengan 255 dikalikan dengan 186 ditambah dengan 25 dikalikan dengan 93 ditambah 181 dikalikan dengan 47. Nah, kemudian sama dengan 205 dikalikan dengan
24 ditambah dengan 25 dikalikan dengan 139 ditambah 181 dikalikan dengan 70 diperoleh 21065. Nah, kemudian yang terakhir sama dengan 205 dikalikan dengan 93 ditambah dengan 25 dikalikan dengan 47 ditambah 181 dikalikan dengan 23 diperoleh 24403 tuh. Nah, kemudian ini kita buat dulu garisnya, kemudian kita moduluskan dengan 256 sama dengan kita moduluskan, kita cari modulusnya sama dengan mod 8962 dengan 256. Oke, sama dengan mod 21065 dengan 256. Oke, nah kemudian sama dengan mod 2440 dengan 256. Oke, nah kemudian baru kita ubah lagi, ini kan masih nilai desimal ya, berarti kita ubah kembali ke dalam bentuk karakternya, ke dalam bentuk plain textnya, ke dalam bentuk plain textnya. Berarti ini cara merubahnya sama dengan char kita cari yang ini. Oke, nah B kemudian ini juga sama dengan char 73, kemudian ini kita ubah juga char 83. Oke, berarti sudah ketemu untuk plain text yang pertama, yang untuk C1 adalah BIS. Nah, kemudian ini tinggal copy paste saja. Kita copy, kemudian untuk yang C2 ini kita ganti jadi C2. C2 nya yang kita ambil adalah dari ini, seperti ini, sekarang menjadi P2. Oke, langsung terganti otomatis ya, karena kita sudah buat rumusnya tadi otomatis. Kemudian juga kita copy, kita pastekan lagi. Berarti sekarang kemudian untuk C3, berarti P yang kita gunakan adalah P3 yang ini. Copy, paste. Oke, balik. Ini copy lagi, kemudian paste. Berarti ini adalah sekarang C4. Berarti yang kita ambil dari sini. Copy, kemudian paste. Oke. Nah, kemudian setelah diperoleh plain text dari masing-masing zipper, berarti tinggal kita kembalikan. Berarti di sini dekripsi sama dengan, kita mulai dari sini, dari C1 sampai C4 kita urutkan. Berarti di sini adalah B, I, S, T, E, R, B, U, R, B, A, X. Nah, berarti inilah yang menjadi deskripsinya. Nah, yang mana karakter X ini, karakter X itu bisa kita buang, bisa kita buang. Jadi yang di deskripsi itu hanya kembali ke sini, Mister Purba. Nah, kalau misalnya ini kita cek,
ini kan decrypt, berarti kalau dia encrypt tadi ke decrypt berarti harus kembali ke semula. Ini kita cek dulu Mr. Purba. Ternyata setelah kita cek, setelah kita decrypt, kembali ke plain text Mr. Purba. Nah, berarti sudah benar. Nah, plain textnya tadi ini, plain textnya tadi adalah ini Mr. Purba. Kemudian enkripsinya ini, kemudian ini adalah dekripsinya. Jadi sudah kembali. Nah, baik, sekian saya rasa untuk metode ataupun algoritma dari Hill-Zipper. Lumayan sangat panjang sekali. Nah, mudah-mudahan dengan video ini, video yang lumayan lama ini, bisa menambah pemahaman kita semua. Sekian dan terima kasih.